Bangunan mas'ah, tempat orang sa'i, termasuk bid'ah. Kemudian itu tempat melontar, Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, semuanya itu bid'ah. Kemudian Haddul Arafah, batas wilayah Arafah, bid'ah. Kemudian itu Yalamlam, tempat orang berniat, itu bid'ah. Kemudian Haddul Mina juga bid'ah. Mana yang tidak bid'ah? Bayangkan itu, kalau umpama kita mau mengacu kepada hukum asli yang tidak bid'ah, Masjidil Haram itu kecil sekali dulu, tidak seluas seperti sekarang. Kemudian itu tidak ada memakai keramik, tidak ada itu memakai CCTV. Sekarang itu sudah luas sekali, berjuta-juta orang bisa tawaf sekaligus di sana. Apa perluasan seperti itu tidak bid'ah? Karena tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada sampai 3 tingkat orang tawaf gak dari atas. Nabi tidak pernah tawaf dari tingkat atas, tingkat 2, tingkat 3. Apa itu tidak bid'ah? Kan bid'ah. Kalau tidak dibid'ahkan itu Masjidil Haram, itu akan mendapatkan bahaya darurat besar, itu muskil kabir, kata orang Arab itu. Mungkin tak dengan tawaf, bas hanya beberapa meter luasnya itu Masjidil Haram. Sampai sekarang itu sampai berkilo-kilometer luasnya. Apa tidak bid'ah namanya? Kemudian tempat yang di atas itu, dikatakan tadi Nabi tidak pernah tawaf, karena memang tidak ada di zaman Nabi. Apalagi tawaf di tingkat yang kedua, tingkat ketiga tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jangankan oleh Nabi, oleh sahabat tidak pernah, oleh tabi'in tidak pernah, oleh imamul mujtahidin tidak pernah. Kenapa sekarang itu orang-orang pada tawaf dari atas? Apa itu tidak bid'ah? Betul bid'ah. Tetapi itu namanya adalah bid'ah hasan, bid'ah hasanah. Ayo, kalau tidak bid'ahkan, kalau tidak hasanah, ayo kita anggap orang-orang itu tidak sah tawafnya. Padahal itu dikatakan tadi, di sana sumber timbulnya kata-kata bid'ah itu adalah dari orang-orang Wahabi yang menguasai negeri Mekah dulu. Nah, terus mas'ah, tempat orang sa'i. Kalau dulu itu kan namanya saja Jabal Sofa, kemudian Jabal Marwah, lalu jalan titik gunung. Sofa ini adalah gunung, Marwah ini adalah gunung. Perjalanan tentu lamun gunung itu adalah bebatuan. Ya dengan sa'i lain. Betul-betul gunung. Lamun neka ibu-ibu lamun lalu umrah gimana? Di dalam gunung itu adalah isi arah adalah ini keramik. Kita sa'i adalah di dalam gedung, pakai AC, kipas angin, terus pakai CCTV, asik kita leka tuh. Terus bilang pinggir mas'ah itu disediakan moye zam-zam, moye beri, dan seterusnya, enak. Nah, lebih dari itu, kalaupun umpama itu sekedar di keramik, lebih dari itu, untuk tidak membahayakan orang yang sa'i, berdingin Malik Sa'i itu di atas sampai di ketelu. Nabi Marasibul ini turun di Sa'i di tingkat 2, Sa'i di tingkat 3. Tahun Sa'i itu Sofa Marwah, tanah kerikil, batu kerikil berdebu. Negeri Arab tuh kita anggap dia bid'ah dalalah, dia sah haji dengan tuh dia sah. Lebih-lebih sekarang ini sudah digandakan, terperluas tuh mas'ah,
terperluas masa ini tuh pegandengannya tuh, karena dianggap itu terlalu berjubel orang sapi. Menurut kesepakatan ulama-ulama Mekah, ini termasuk menjadi wilayah daripada Mas'ah, sehingga bergandengan ketolong bembelengan termilisah. Padahal lain zaman Nabi Nenara masalah kedua nekantin itu sahan saing dengan tulukan. Kenapa? Karena kita anggap itu bid'ah. Yang dinesah atau saing dengan dinesah ajin dengan kanno. Nah makanya dengan seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya bid'ah ini, bid'ah hasanah maksudnya adalah menjadi maju agama Islam. Nah selanjutnya kembali balik dengan di awal manasikul haji, yaitu miqat isi arah di Jeddah. Namun di Jeddah ini tak dengan wajib miqat lain. Arah teparan itu yalamlam, sebagian dengan baca yulamlam, yalamlam atau yulamlam. Tahu na yalamlam ini atau yulamlam ini tulis tengah laut tahu. Lain tu wajib lalu dengan tu. Ani tengah laut ini masak lihat le yalamlam. Nah, karena lamun kewajiban harus le yalamlam tengah laut ini tu bahaya, masya Allah. Lamun lain dengan sekedi dengan laluan Mekah lah. Lamun ke berjuta-juta. Apa sih ketakutan itu kapal boleh lagu anturkan lamun si umbak tu, lamun umbak tu sederhana, angin tidak terlalu kencang, bisa selamat orang di sana mengambil niat. Laguan setelah terjadi kesepakatan tu, karena pertama alasan itu darurat bahaya, isi kedua setelah dipetah ternyata King Abdul Aziz itu termasuk jadi wilayah Yalamlam, sehingga negelamun dengan mau menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah umrah, dan perluan dengan Yalamlam itu cukup berniat haji, berniat umrah di tempat itu saja, yaitu di King Abdul Aziz. Turun dengan pesawat silakan berniat, atau seketika sudah ada di atas, seketika ada di atas Yalamlam atau di wilayah Yalamlam itu boleh orang berniat haji, boleh orang berniat umrah. Padahal sekali lagi Nabi dan Nuh berniat di udara. Piran coba biar hadis Nabi itu di waktu berniat haji di atas pesawat. Terus sekarang tidak kita sangka, jangankan di pesawat, berniat oleh King Abdul Aziz di Nuh Nabi betul berniat. Terus anten dek tekan saham ini kan, di nara jadi haji ketemu selaku, termasuk saya tidak menjadi haji. Di mana tetap lorosi tetap lorosi itu. Anak-anak tiang itu bekelek amah ni itu, anak sejam bekelek tua ni itu, kan dinarak tu, nah, nela pun dia terbagi jadi dua. Selanjutnya tu, nah, tunule pokok sebagian besar tempat haji itu adalah Arafah, Al-Hajju Arafah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar pelaksanaan haji itu adalah di Arafah, yaitu Wukuf. Nah, Rubin telah Mekah tu bukan dari sejuluan tu oleh tahun 97 tu lalu tadi Mekah tertulis tu Haddul Arafah, hadza Haddul Arafah. Ini adalah
batas wilayah Arafah. Lalu waktu itu masih sekecil dengan anu tuh. Lalu di Mekah masih sekedip tuh dengan buku. Lagu anak ke tuh sampai ke pir kilo juga sini terumbuk tuh. Haddul Arafah ini sampai pir kilo juga sini terumbuk tuh. Apakah itu tidak bid'ah? Ya bid'ah betul. Karena lantas turun Haddul Arafah selain dia cukup tuh umat Islam untuk hukum negara. Nah, anten boleh luasa yang sekian tidak pegang. Sekenuan juga mesti Mina diperluas Mina. Pokoknya cara ibadah negara ini tadi penuh dengan anu tuh intrik bid'ah. Lamun dia hasanah bid'ah masih berutut. Gena tuh dia nesah haji dengan termasuk haji dengan Wahabi ini tuh dia nesah negara. Nah, selanjutnya tuh kan. Selanjutnya tuh bid'ah si paling kentara endah negara di Mekah yaitu bid'ah jumrah. Lain jangan terlalu ini tuh pertama kali tahun 1997 itu lamun tetono lamun tewah-tewaan segitu anti dengan melontar, jangan coba-coba. Betul-betul tenaga ekstra. Ngangkot kita nak anti temu melontar. Kumbek na temu. Karena jumrah becek tu. Beritulen tu jumrah ini. Ya lengan tetama, ya lengan tersubut terus asa tuik dengan melontar tu. Lamun dengan rebak tu ndek nak tu cerita na hidup mati. Baris tu yang azab nur bu si polisi tu sampai ratusan orang dengan mati sekali melontar tu diberi jumrah ini tu. Nah terus sikit dengan nah ke jumrah ini tu beli angsa oleh ini beli detene mbembe lengan tu melontar kiri kanan julu mudi. Apakah itu tidak bid'ah? Maka dengan bid'ahan sedukang bid'ah li arah li Mekah ini tu. Maka dengan mulut dan bid'ahan yang bertemukan. Sila sekali. Dengan bersila. Mustad peratara dari dijawab. Terus si kedua tu jangankan dengan berjubel dianggap wah luian sekedik tu. Niscaya tolong tertutup lengan itu anti peta arahan terus tipak tingkat si atas seluruh atas dengan melontar tuh atas dengan melontar kiri kanan julu itu balik malik sangat dia cerita dengan tuh dia cerita dengan mati melontar ke. Jangankan melontar, gemok si kena lontaran mulai jatuh namun gua mau merocok hidung tu si darah dendek kira-kira yang penting tu mati waktu. Lagu dengan arah bid'ah ini tu bid'ah melontar, bid'ah jumrah. Selamat umat Islam tu di dalam mati sikit-sikit tu. Apakah menjadi bid'ah arah itu? Nah, selanjutnya tu tata cara melontar enak tu. Lamun lai kan Nabi melontar tu. Melontar Jumratul Aqabah ini lamun tengeri tu. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah tau melontar tu suahana sembahyang zuhur. Laguan berlaku dengan lain tu mulai dengan tahun 98-99 tono tak arahan dengan melontar ini tono antik dan terlalu berjubel adalah seniman subuh dengan melontar tu. Nah kan menon kembali tu apakah dia bid'ah ke tono sehingga alasannya tu lamun ngenti tengeri tu lebih-lebih tu
melontar Jumratul Aqabah arah sikit terlontar tuh oleh orang berjuta-juta orang, terlalu bersedesak-desakan umat Jamaatul Hujjah tuh. Daya ante netuno sebagian tuno ulama ngangguan melontar sendik nemanarang subuh kanggo demi untuk keselamatan, karena lamun wahara lamun ngeri-ngeri tuh pada melontar karena selaku melontar tuh dikhawatirkan terjadi bahaya besar tuh. Nah sakal we dia melontar tuh tengah kelem melontar. Apakah pernah jadi pertanyaan malik tuh? Apakah wah kede itu Nabi melontar tengah kelem? Arah ke hadisnya, hadis kauliyah, hadis bedliyah, hadis takririyah, dinarap, mana? Dinarap tuh. Wah kede gawe si sahabat-sahabat yang melontar Jumratul Aqabah tengah kelem, dek wah. Kemudian tabiin, wah kede melontar tengah kelem, dek nuah. Imamul Mujtahidin wah kede melontar tengah kelem, dek nuah. Mana? Kemudian tabiin dek nuah, rubin nih dia melontar. Mulai melontar tengah kelem ini tene di sekitar tahun ya di bawah tahun 2000-an tuh 99 mungkin tuh mulai tuh, karena dikhawatirkan seperti tadi alasannya. Apakah dia bidah-bidah? Lagu bidah dan bidah hasanah tetap menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lagu ikut kadang-kadang orang itu. Nih orang-orang salafi milu yang mensidonokan melontar tengah kelem, maka memilu turunkan baru suruh dia tuntun am tahjir asbal horto nanti tamu am temele tertutul yang menurut Nabi dan Nabi Muhammad. Terus tono lamun mele tono umpama tono bek mikot dene turun zaman tono lamun leulang lam tono nyiwon tan tono sampah dikejelik-jelik itu kan tono jadi itu lamun de tegen turun ke parana bidah mau juga ke Islam sebidah ini. Nah terus perjalanan Nabi itu dari haji doang tanya, le haji doang tanya kan. Lamun Nabi tetonu tahu netonu bait miqat lebih ali Zul Khulaifah arana lain. Lamun nega abiyah ali. Artinya disebut arana abiyah ni jama' daripada bikrun abiyarun. Tono arti sumur, beberapa sumur ali. Yang tentu parang abiyar ali sebagian jabir ali ini. Satu sumur kena duit lebih yang parang abiyar. Nah, ditonutan bek mikat Nabi itu. Padahal kesilwe ni mikat tu, nak ente mele konsisten tu, konsisten. Tu, lamun turun umpama dengan jidah, tulik tu tulakan di Madinah tu. Di Madinah tu nonton tembetan tu bek mikot. Lakukan dia akhirat dengan subhanallah. Rancuk kamu bikin. Nah, sangka masbur itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi paling bagus dene adalah pembagian bid'ah. Bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah. Isi lamun cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah ini tuh adalah ngerumbuk-rumbuk cara ibadah atau mengurang-urangi cara ibadah. Itu yang termasuk menjadi bid'ah dhalalah. Artinya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dilakukan oleh para sahabat. Nah, contohannya umpama mengurangi ibadah, sembahyang 5 waktu tene, sembahyang 5 waktu tene ante digawe yana telu waktu, jadi telu waktu telu. Nah,
Itu baru cocok teparaning aran bid'ah dalalah. Bid'ah sesat. Ya tantatulu wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat. Semua yang sesat itu adalah akan menjadi penghuni api neraka. Bas Nabi menerima sembahyang tu, Nabi menerima sembahyang 5 kali sejelus kelam. Kusatin potongnya 2 turukan. Jadi telu kali sejelus kelam. Nah itu baru namanya bid'ah dalalah. Ya cocok ke bid'ah dalalahan tunungan. Atau si termasuk jadi bid'ah dalalah ini tene menambah-nambah atau mengurangi yang sudah diamalkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya umpama tengerumpu subuh umpamakan. Subuh ini ada 2 rakaat tuh. Maghrib tuh ada 3 rakaat. Dan kembali itu sama ratayan yang turun. Apa sesulitnya kita sembahyang subuh 4 rakaat kan itu umpama tuh. Orang 4 rakaat tuh baca Fatihah, 4 rakaat bermain subuh. Artinya terus sembahyang subuh 4 rakaat. Nah itu baru namanya bid'ah dalalah. Atau rumbun sembahyang maghrib kali ngasrekat nyala tuh. Rumbun maghrib tuh kali serkat jadi 4 rakaat. Nah itu baru namanya bid'ah apa? Itu baru namanya bid'ah dalalah. Atau ngurangin tuh. Arti berangin kalau pajang ini sembahyang 2 rakaat pasti sembahyang tuh. Pada yang marah anu berpatuah tuh, pada yang marah subuh. Dalam 2 rakaat jelas kedemili karena pajang kalau pajang diri alasan itu. Nah, kurangin supaya zuhur tuh yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Asar juga 2 rakaat, maghrib 2 rakaat. Kemudian itu isya juga 2 rakaat. Itulah tempat dipakai itu hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Lamun silaina jatuh. Lamun silaina kita sama-sama punya dasar. Misalnya kan pendidikan berjenjang. Dan sering sampean para ulama tuh sahabat Nabi tentu dinar bedang ijazah DK dinara, MI dinara, Sanawiyah dinara, Aliyah dinara, S1 dinara. Maka dinara sebutan tuh Profesor Dr. Sayyidina Abu Bakar dinara. Dengan memang dinara. Nah, lagu antun mau jenjang pendidikan dan mendapatkan titel itu adalah untuk memajukan agama Islam. Walaupun seperti dikatakan tadi yang punya inisiatif pendidikan berjenjang, pendidikan berkelas-kelas adalah orang Amerika, tapi demi untuk kemajuan Islam itu namanya bid'ahnya bid'ah hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu namanya bid'ah hasanah. Kanggo seimaran ijazah ini bid'ah bagus tuh, bid'ah waran lagi bid'ahnya jangan cukup bid'ah ada dilabeli lagi bid'ahnya itu dengan bid'ah hasan. Lamun dia dengan nonton dan ini mewujudnya umat Islam ketemu si terjajah terus dengan kafir ini tuh. Nah ia tenek si paling bagus menurut yang pribadi adalah versi bid'ah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membagi bid'ah itu menjadi 2 adalah bid'ah hasanah dengan bid'ah dalalah. Nah, selanjutnya kan lamun dia dengar bid'ah ya Allah ya Rabbi Karim engkau mikir Nabi telai anu Mekah tu koduna unta. Lalu anu Mekah tu koduna unta. Nakadang say kada tuno si mele urut Nabi ta.
lalu menunaikan ibadah haji itu ane Mekah ngeduun termasuk orang ahlul bidah itu yang suka membidah-bidahkan itu hukum salat. Mereka kira ngeduun penting. Kan semetai itu godun paling tidak mercy apa istilah motor halus gitu dia godun ngeduun kolot sineparan itu padahal itu adalah yang asli yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dit ita tenen det tebu jadi haji. Dit tebu jadi umrah. Dinarah dengan mau menunaikan ibadah haji, dinarah dengan mau menunaikan ibadah umrah. Lamun dia tutur bid'ah. Mungkin teguruan tenen dengan lombok tu. Kamu kejeli-jeli itu sore dengan mana datang itu terus tu. Kan ya Allah ya Rabbi angkat dende terang fanatik tu. Boleh itu. Yang penting ada nafas Islamnya. Kita lakukan deh karena ada dalilnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi itu? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa membuat satu cara yang baik, maka orang yang membuat yang punya inisiatif melakukan perbuatan baik itu diberikan pahala oleh Allah dan diberikan pahala, mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Subhanallahil azim. Allahu akbar. Nah, andainya turun dengan Amerika sebelum ini dengan Islam atau dengan turun antena tema Islam isi membuat jenjang pendidikan dari kelas bawah sampai kelas sekumbe dengan pahala dengan Amerika atau lamunnya Islam lagu untung dari Islam tu kan artinya mungkin sengaja Allah membuat dia menjadi contoh di kampung tu bid'ah hasanah ini walaupun yang membuat dia adalah orang kafir lagu dia semua pahala dengan kafir karena itu arti kafir itu tertutup dia terdinding isi kata kafir ini tu dan bukti kebagusan di payah tu. Nah iya tadi akademi dan dia bilang nah saya dengar itu ada di TikTok. Aduh. Semuanya telur arus jadi nonton. Ini termasuk di TikTok ini bid'ah kan. HP ini bid'ah. Muka lamun dia bid'ahan, lamun dia dengan gangguannya tenen teparan bid'ah dalalah. HP karena negara zaman Nabi itu bengke Rubin tu tak nara juruan tu dia nara negara nara bidah HP ini tene negara anti dolalahan ini teh ketuan tene betuan ngurus dia beriangan coba termasuk dengan Wahabi ini tu lalu dengan Wahabi baginya tu bidah ini dan bidah hasanah ya. Bid'ah duniawi kan bid'ah ukhrawi. Lamun bid'ah duniawi ini kanggo ni selaku. Lamun bid'ah duniawi itu boleh kata orang Wahabi. Yang tidak boleh itu adalah bid'ah ukhrawi. Termasuk jadi netene mereka ngangguan bid'ah duniawi ini desa Wahabi simudi-mudian ini tuh yang ngangguan. Lagu andena tuh kita tidak menjadi bid'ah hasanah dengan bid'ah dalalah. Sebagian itu jadi bid'ah duniawi dengan bid'ah ukhrawi. Berarti tadi kambuana itu bid'ah yang bersifat duniawi boleh. Padahal itu luwe betul. Bid'ah duniawi yang haram menurut hukum Islam. Yang ketahuannya itu contoh umpama bid'ah duniawi contoh umpama bid'ah duniawi
Betene umpama. Ini kan pindah dunia biar internet kan HP ini. Lalu kadang-kadang tanya di HP ini. Kadang-kadang di HP ini terbuka tene isi dua separuh dengan nina-nina bercawat tene. Pekutang-pekutang mau coba ambil. Kan pindah duniawi. Terus kadang-kadang maaf dagang-dagang wati ini tene. Untuk melestarikan untuk memperlihatkan itu kemanjuran obatnya. Penggitan dengan bezina tene. Kami kuduan ini sikus kena jam kawan tene. Terus penggitan dengan ini kan dengan membentuk begawian. Apakah bidah duniawi ini kamu tene mesti menuntani? Karena doang tuh kamu. Dua itu bidah duniawi. Isi apa namanya? Isi bertentangan kerja hukum Islam. Negara tekangguannya kembali sudah jadi itu pamidah dalalah tuh. Nah, sangka sekali lagi nah, kembali tipak mulut tadi. Arah dengan ketemu ustaz itu. Yang pertama kali mengadakan maulid itu adalah orang Syiah. Terus dengan Syiah sengaraan itu adalah dengan si benci tipak Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus untuk nandingi orang Nasrani, yang dinatunukan kenapa? Nah, ini kan namun secara logika akal pikiran, apakah mungkin tuh dengan si Alwi dengan si Aisi pada tuh tekadnya pada tuh mazhabnya marah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misal marah Imam Hasan Basri itu terkenal yang selepping dengan Imam Hanafi. Lagu Anton kan tekadnya sama seperti kita, syariatnya sama seperti kita. Padahal beliau itu adalah orang Syiah, Ahlul Bait. Dan banyak juga itu fatwa-fatwa beliau itu kita praktikkan dalam kehidupan kita beragama. Anu dengan Syiah, nanti parahnya dengan Syiah ini tolong dengan si paling membenci Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita tolong secara logika dengan benci tipak Nabi tertolong. Dengarkan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin secara logika, secara akal pikiran, naklah. Maka dengan benci itu marah itu umpamakan. Dia tidak menang umpama itu Reagan Amerika itu ada pelot umpama Reagan itu. Nanti itu umuman walaupun mikirnya itu umuman hari ini adalah hari meninggalnya Ronald Reagan. Diminta tiba selapuan jamaah baik Nina atau Mama berbelangan pada atong bulan di musik bawa jadi musuh Islam dulu kan. Nah dengan benci tiba Nabi terbukan mungkin tuh. Padahal dengan saya termasuk itu Ahlul Bait, orang yang fanatik kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan fanatiknya cuma lebih menonjol fanatiknya kepada Sayyidina Ali dibandingkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Enggak ngeta'anu nah ia ngarahin maulid. Padahal menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salahuddin Al-Ayyubi itu mengadakan maulid dilatar belakangi karena dengan Salibi, tentara salib mau merebut lagi dengan rebutan untuk Palestina, masjid apa namanya itu? Aqsa. Masjidil Aqsa. Ditolong terlihatkan umat Islam loyo lembek, terutama anak-anak bajang wahden tertarik turun malik tipak sunnah Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya anten ngarakan maulid dengan para dai untuk mengembalikan semangat para pemuda mempersatukan umat Islam. Sehingga dulu ketika dengan Salibi bukan Salabi,
Salibi dengan tentara salib mau merebut Palestina, mau merebut Masjid Aqsa. Gampang turun terusir, gampang dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan keterbandingan di mana kaum Wahabi isin bidahan maulid itu wah kena bantu tolong Palestina. Namun secara malar kan Pira kepeng sila bantu tolong Palestina untuk mempertahankan dirinya. Bahkan sekarang itu Masjid Aqsa itu sudah dikuasai oleh orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Apakah ada andilmu itu untuk merebut Masjid Aqsa lagi? Kan dinarak tuh. Juluang itu tene Indonesia dianggap itu menjadi saudara seibu sebapak oleh dengan Palestina. Padahal dengan Indonesia anggap netunu darul bid'ah, negara bid'ah. Lakukan justru kita itu yang membantu mereka. Ada yang mau bertahan hidup, mempertahankan diri. Masjid tepinaan si tetene itu. Kemudian tunu rumah sakit tepinaan isi itu tunu. Kemudian tunu biaya hidup mereka juga kita tanggung dia sebagiannya kan. Mampu dan seluruhnya kita tanggung. Lalu di mana kamu? Di mana kamu wahai Wahabi? Bila gede tunu kepeng gelontoran itu untuk mempertahankan Masjid Aqsa itu. Lain tunu dengan sepaling julu ngaraan maulid ini jiwa raganya itu dia korbankan demi untuk mempertahankan Masjid Aqsa, mempertahankan negara Palestina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu di mana kan? Silakan. Lanjutan guys ke jadi. Selanjutnya. Jadi saya minta ini, jangan kita gampang-gampang tertarik dengan slogan-slogan Wahabi yang bakal menjerumuskan kita ikut serta mengkafirkan sesama Islam, ikut serta membid'ahkan, ikut serta menyesatkan sesama Islam, ikut serta membuat umat Islam menjadi isi neraka. Wadia ngomeh iki, wadia ngomeh segede itu ketika yang kesuruh ceramah. Dikesebut dengan anu waktu disebut bas lapu tuh kan itu peleh doang, menung peleh. Terus di mali akhirat itu kan jadi neraka. Perasaku papu dia bertinggi lebih yang surga tuh itu. Selaku dan dengan kena jadi isi neraka doang tuh kan. Alu kepiralan betul. Ketua Anik Al-Halimi jemaah itu kena yang itu. Jemaah nanti dia pengor, dia muka, dia subuh, dia terus. Dan dia jelas-jelas terbawa arus itu. Wajib kita pertahankan. Nah selanjutnya tadi saya berjanji untuk mengikuti akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua wala itu tadi, yaitu akhlak sabar dengan akhlak syukur. Akhlak sabar dengan akhlak syukur. Kalau kita bisa ikuti akhlak sabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallahiladzim. Ini kan menurut firman Allah itu telu tono kelebihan dengan sabar ini tuh. Pertama, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Isi kedua tuh, innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang sabar. Yang ketiga, saya lupa ayatnya itu. Orang sabar akan mendapatkan keberuntungan. Kalau hadisnya saya ingat itu, man sabara zafara.
Siapa yang sabar pasti menang, pasti beruntung. Nah, selanjutnya apa itu sabar? Sabar itu, nah iya deh, sebelum itu apa sabar? Maaf jadinya tuan guru najib ini nganu tasawuf seketik dan nganu tasawuf soalnya. Yang tepat mendapatkan predikat sabar itu cuma manusia. Yang bisa mendapatkan predikat sabar itu adalah manusia. Binatang tidak bisa menjadi sabar binatang. Malaikat juga tidak bisa menjadi sabar malaikat. Yang bisa menjadi sabar itu sekali lagi adalah kita umat manusia. Kenapa binatang tidak bisa sabar? Karena binatang ini siaran cuma hawa nafsu tuh. Hawa nafsu tok tuh. Dinara akal. Lamun le malaikat ini tuh makat dinara sabar dia. Karena malaikat tuh di bedang hawa nafsu. Justru malaikat ini tuh tahu mendapatkan nikmat, mendapatkan ketenangan, kesenangan ketika mereka itu adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka apabila memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dia hidup setenang-tenangnya, lebih tenang daripada orang hidup di dalam syurga. Karena hawa nafsu dan dinara tuh, dinara tahan. Yang tidak cocok tuh malaikat ini tuh mendapatkan predikat sabar. Nah, namun kita tenekan kita umat manusia ini Allahu Akbar. Sekali itu menurut keterangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, mungkin buat sampean tuh, kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 macam sifat itu yang tan paripurna nanti hamba Allah siaran manusia. Ada dianugerahi oleh Allah 5 macam sifat. Pertama, sifat rahmani, sifat Allah arah tertitip di baita. Isi kedua ini ada sifat malakiyah, sifat malaikat arah di atas. Isi kedua ini sifat syaitaniyah, sifat syaitan arah di itu masih sifat syaitan tadi. Isi keempat itu sifat hewaniyah, sifat binatang arah itu sifat binatang masih. Isi kelima ini adalah sifat subuhiyah, sifat binatang buas. Nah, amun sifat rahmaniyah ini tene adalah sifat kasih sayang, kan sifat Allah tuh sifat rahmaniyah ini. Ya anti te hidup tene bermesra-mesraan. Ini kasih sayang tuh di pak anak tuh. Kita memberikan mereka itu kesenangan dari dalam tiap. Membentangan dan senang anak tuh. Ketika melahir tuh mati dede nangis anak tuh. Siwan kasih sayang apa kemeleng atau apapun yang diinginkan oleh anak kita, selama kita mampu pasti kita berikan dia. Ini serina betul dia kalau teken anak ini oke, mari kita ke pasar emas. Penuh dengan yang kasih sayang betul sifat rahmat, sifat kasih sayang Allah. Dalam diteguran sifat kasih sayang ketawanya betul mulut kedua masih okulita semua. Bermas-mas bertindik-tindik pegang bagi pelak-pelak kita. Nulinya sifat rahmat, lakukan rata dan sama rata. Selaku terpedangan anak betul. Ini sakit pun anak betul. Ini betul diganti saat penyakit itu terpindah di pai itu mati-mati itu sarang tak sakit itu daripada anak itu. Menuntut kasih sayang itu di paan, menuntut kasih sayang itu di anak. Termasuk masih cinta tertentu di Pak Selina. Allah itu kan maha cinta.
Ante ini cinta di pasani nanti tetolo angkene sifat Allah yang bernama hubbah, aran mawaddah, cinta. Penuh. Coba nanti rasa cinta tuh. Jadi kamu dengan ini ketawa milik si orang itu. Dengan ini masih milik dengan matuk milik tawa biar tahu milik berani kejadian mau pegang mau kuningnya semua kan. Lagu tetolo angin terasa cinta tuh. Di man jadi senjina semama tuh Allah Akbar. Silah tengah menang dia tuh kan. Merongkat arah sebaik syair tuh karang betul. Man tutulan layali wa man ma'an tutulan nahar. Ya laita ainaiha wa biha likai tatma'inna qalbi. Aku tidak pernah tidur sepanjang malam, tidak pernah tenang sepanjang siang. Oh, andaikan dua matanya dan bibirnya menjadi milikku, agar hatiku menjadi tenang. Dan perasaan tentulah rasa cinta dengan tunukan makan manggis berbunga layu, pergi mandi di Johar Pelita. Banyak gadis berwajah ayu, cuma Adi yang paling kucinta. Yang ngomong harusnya cara lain dengan tunukan. Ayat Noto paraning aran sifat rahmaniyah. Isi kedua tono tetolongitan sifat malakiyah. Sifat malakiyah ini artinya sifat malaikat. Sifat malaikat ini tono marasi guru ini tono antena si mendapatkan nikmat sekian kuat ibadah sekian nikmat. Sekena tunu kuat mengabdi di Pak Allah, sekena mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Ita tunu makat temele tunu beribadah. Kumbekna ante temele beribadah ini. Ibu-ibu, tumben dulu datang ibu-ibu ini tenis yang mulut tuan. Makat temele datang ibu-ibu tunu. Padahal tonon de na arah dia mupak sedikit nguji tu. Di arah itu nilai tengah ajaran di tuah mupak antun. Sesen pun tonon di tuah mupak. Kumbeklah ante de mele ketik nguji. Kumbeklah ante terajin tonon sembahyang. Karena itu tenek tetoloang sifat malakiyah. Itu tetoloang sifat malaikat. Kalaupun umpama di dunia ini dan belum kita terima kenikmatan ibadah, lagu Allah janji itu jemaah tunu di dalam syurga. Tunu tak terima tunu pahala daripada amal ibadah isi gawe di dunia tunu. Mele termasuk surga ibu. Oh penuh. Tetapang iman tunu kuat-kuat beramal ibadah. Terus ketelu tono amda melihat lalu tono melihat terus sama surga. Caranya tono mati dulu tono. Penalam itu mati tono di dulu sama surga kan. Nakemene sidang. Dulu ini. Mele wah ibu-ibu temukan mati anu ketakutan. Dengan si surga tono. Nah iya tele ate itu ibadah. Timat lelah tono. Timak terpuasa tu dengan kelemak negeri bacot tu ngeriwat kena tiang tu balang tu dilarang bintang antok lagu antun kerni itu tuluang sifat malakiyah tun badak tetiang terlapah tinggal lapah tiang geru tinggal geru bacot pei tinggal pei bibeh tenek kena ngantok tinggal ngantok yang penting saya menjalankan perintah Tuhan saya. No kumbeda tetbeling no karena itu tutuluan sifat malakiyah. Lebih dari itu dengan umrah tu baseket juta separuh kepeng nebuit. Dan pedulian kepeng seket juta dengan berhaji masih sekolah lebih seket juta tu kepeng. Ben datang Makkah tu lelah yang. Lagu dia peduli tu karena itu tutuluan sifat malakiyah. Rela itu umrah tu. Kepeng seket juta di tangan namanya itu.
Coba yang kebirat dengan tuh teman ke si TikTok kan mamilu si dibirat kepeng itu. Nauzubillah min zalik itu. Nah, iya dan peduli ya itu. Padahal datang Mekah tuh kadang-kadang selama batuk panas awak itu. Lalu dia pedulian. Kumbe sekali lagi betul antara sifat malakiyah. Nah, isi ketelu tene. Betul ani tene sifat syaitaniyah ada betul. Setan ini tuh dia nak kebagusan gawe maksiat luntur dosa luntur. Nah kumbe na ita ante tinggi gawe dosa tuh. Wadah pada gawe dosa tuh kan. Tepat peribahasa mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, agak sekali kan jatuh juga. Arti ngumbe-ngumbe ciketa melihara diri dengan dosa itu. Lagu arah doang dengan terjerumus gawe dosa itu. Kumbe na tante ini gawe dosa itu karena itu tulang sifat syaitan. Nabi maka tolong dia gawe dosa. Kering kalah dengan setan mesin pun di depan sini isi setan tuh. Lalu itu menang si jatah setan mana tuh. Pada sembahyang masih godanya si jatah setan ini tuh. Sekali lupa terkaat pun juri kamu. Waktu sembahyang diri imam tuh bayang isya. Mana? Nah kita lupa tuh di rakaat kedua langsung teraja. Bersyarat dengan ini jadi makmum tuh. Dia dengan anjing tuh pada batu dengan anjing. Oh iya itu dengan anjing itu. Rahasia itu. Masa dengan tuh. Itu kita kan tidak sekitar dengan anjing pada anjing ini. Anjing jadi mesinnya itu. Kini ini baru digoda senjata setan. Allahu Akbar. Lagu untung ketika itu di jalan keluarkan. Umbin tanam terlupa ini tanam tersuruh tersudut sahwikan dengan. Nah iya teknik anggota ini terjerumus gawe dosa lupa salah tuh adalah karena itu tetuluan tuh itu tetuluan sifat syaitan tuh. Nah keempat tetuluan itu adalah sifat bahimiyah atau hewaniyah, sifat binatang. Binatang ini turut menami ibu-ibu tene. Jadi ibu-ibu dan di papi